ikut shred lah. Lepas itu plastik kan keluar di bawah, terus dia boleh diproses melalui dua tempat, yaitu extrusion machine dengan injection machine. Oke, siapa boleh teka atau guess mana satu extrusion, mana satu injection antara dua ini di belakang? Ini machine dengan ini. Mana satu extrusion, mana satu injection? Siapa yang boleh teka atau guess? Saya jelas Bapak Raguna. Yang extrusion tuh ada yang keluar Pak itu. Dua-dua pun boleh keluar. Ada masuk, ada keluar. Oke. Apa yang seperti yang kamu nampak, ini ialah injection. Sebab macam inject lah. Kasih masuk itu plastik shred di atas dan di bawah dia di sini keluar. Dan ini di belakang ialah extrusion. Extrusion lebih kurang juga, cuma dia punya kedudukan tuh lah. Ini menegak, ini melintang. Sama, perbedaan dia juga, ini untuk low pressure, tekanan dia ada kurang sedikit berbanding dengan injection. Jadi kalau kamu mau buat produk plastik yang memerlukan tekanan yang sangat tinggi, kamu boleh pakai injection. Yang extrusion ini untuk yang biasa-biasa saja lah. Oke. Jadi yang kamu nampak sini nih, ini ialah kami selalu guna lah untuk macam mungkin proses R&D ataupun kami pun sedang mencoba buat produk-produk yang baru. Sebab ini mesin pun baru dekat sama kami. Jadi kami sekarang tengah bukan berusaha lah, tapi sedaya upaya membuat beberapa produk plastik yang kamu boleh lihat sebentar lagi lah sebelah sana. Oke, sebelum saya teruskan, ada apa pasaran? Berkaitan ini mesin plastik kah? Harga dia kah? Dimana kena buat kah? Boleh kasih besar kan? Biar kecil saja sekarang. Boleh. Boleh. Ini untuk Sebenarnya kita sedang buat. Ya, sebenarnya kami ada yang lebih besar, cuma itu dia bukan 3 dalam 1 lah. Yang kamu nampak di ujung tuh ialah extrusion machine saja, cuma size lagi besar. Ini cuma berskala kecil lah, tapi harga dia bukan kecil. Siapa boleh teka harga dia? 20.000. Kamu rasa sampai kah? 10.000. Sampai. Oke, bos, berapa harga dia, bos? Ada cakap tadi tuh, 20.000. Kalau kawan-kawan 18. Oke, seperti yang kamu dengar, kos dia bukanlah murah walaupun kecil begini. Jadi usaha yang bermacam-macam organisasi telah buat untuk untuk kitar semula plastik ini sangat berharga lah dan sangat penting. Jadi selepas ini kita akan buat demo untuk mesin ini lah, macam mana dia bekerja, apa yang produk kita boleh hasilkan daripada mesin plastik ini. Kalau kita mau buat satu acuan ataupun mold, satu produk baru, kita perlu setkan dia punya suhu tinggi sedikit. Oke, untuk program kita demo mesin nih, saya perlukan mungkin ada satu orang volunteer lah untuk operate ini mesin. Bukan sekadar kami ya, kami akan memberi tunjuk ajar. Mungkin siapa yang mau volunteer? Oke. Oke, bagi tepukan lah. Oke, sebelum kita mulai, kita minta dia introduce lah siapa nama dia dulu dan dari mana. Hai, nama saya Veronica. Saya dari sini juga lah, orang asal kampung Tambunan. Belajar apa? Oh, masih study dari University Malaysia Sarawak ini, Mas. Baru habis sem kelima. Ya, semester break. Sama ini kelas. Oh, kos saya FIT. Apa tuh namanya? Information System. Saya ambil Computer Science major. Oke, jangan risau. Walaupun kau computer major, tapi
tidak semestinya kita tidak boleh operate di mesin. Jadi saya pun grade engineering electrical. Jadi tidak semestinya saya tahu electrical setiap pandai buat plastik. Betul. Oke. So langkah pertama yang kita perlu buat ialah ambil sisa-sisa botol kita. Mana tuh sisa botol yang kamu bawa? Oke, bawa. Yang kan kasih bersih. Kasih cana. Nah, semua orang ambil lah 3. Ya, kamu boleh ambil kamu punya produk lah. Kamu bersama-sama ke sini. Kalau tidak berapa bersih, boleh kan? Oke, langkah yang pertama ialah sebelum kita kasih shred, kita perlu bersihkan kita punya botol. Botol-botol kita yaitu dari segala kotoran macam itu dia punya stiker-stiker ataupun dia punya penutup ini. Ini kemungkinan dia punya bahan plastik itu diperbuat dari bahan yang lain. Jadi kita tidak mau campurkan. Yang kita perlu ialah ini botol, badan dia saja. Kita kasih asing, kita kena buka nih. Oke, kena buka ini tulisan-tulisan semua nih, stiker-stiker ini. Sebab ini akan mengganggu bila kita panaskan dia untuk masuk dalam mold. Dia akan jadi produk yang berlainan lagi lah. Ada pisau kan? Ambil. Alat yang paling penting, gunting dan pisau. Kasih. Tolong dong. Bayang lain boleh lah, kasih kikis-kikis. Ya, siapa yang ada produknya itu mungkin bolehlah kamu kupas-kupas pelan-pelan. Senang buka. Buka tutup, buang. Masih tidak NGP ini ditukar. NGP dia memang dari. Oke. Si stop. Tiba-tiba tangan palis-palis lah tangan yang mau masuk. Nah. Sama fungsi 3 button ini juga. Kalau itu plastik terlalu banyak di dalam botol plastik tuh, kadang-kadang ini shredder akan tersangkut. Jadi untuk mengelakkan dia patah, ini shredder akan automatic stop dan kita akan stop kasih reverse dia. Baru kita akan stop forward balik. Supaya untuk menjaga ini shredder lah dia tidak patah. Oke. So, sebelum kita masukkan ini botol, oke, kita nampak ini botol dia bulat begini kan. Oke, jadi kalau kamu rasa boleh masuk pergi dalam, dia boleh shred, teruskan saya untuk kasih masuk. Tapi kalau kamu rasa kamu punya botol itu terlalu besar, macam protein punya botol, ini memang tidak muat lah. Jadi, ya cara dia ialah kamu kena potong. Oke, kamu boleh masukkan. Oke, dan penting untuk menggunakan ini handle, jangan sesekali masukkan tangan kamu sampai bawah. Sangat bahaya. Oke. Dikasih masuk. Oke. Jadi kita akan tekan button forward. Tekan ya. Kita balik, kasih tuh kepala dulu masuk. Ayam. Nanti lepas balik. Ayam. Oh. Kasih reverse. Oke. Tekan. Dia kecil, jadi bukan yang besar. Jadi ini hanya macam ada masalah sedikit juga lah. Kalau ada dana lebih besar bagus juga. Tuh, kasih balik tuh. Kita balik tuh, kasih masuk dari leher. Kasih reverse supaya dia sekarang sangkut sini. Oke. Video. Ini nampak kan? Jadi bahaya ada jari-jari kecil Anda. Buat kita kan. Imagine next stop. Nah. Kuat. Kasih dia. Shred him away. Save him away. Kecil sudah cakap. Tidak marah,
di botol, masih sayang. Soalnya susah shred. Oke, salah satu cara juga kalau tidak dapat macam ini, kalau jangan risau, dia sudah mati. Oke, kamu kasih kumpit dia begini, kasih rata dia, ya, kasih apa nih? Kasih tekan. Apa tuh? Jadi kamus. Kamu tekan dia begini. Oke, kamu kan kasih leper dia lah sebelum kamu kasih masuk, sebab dia bulat kan. Jadi itu gigi dia kan tidak dapat gigit sepenuhnya. Nah, kamu nampak nih kesan ini shredder lah, gigitan dia, gigit. Kasih kumpit. Masak juga kau punya X nih. Kasih kumpit ya. Tekan. Bebas ya? Mau orang yang makan tuh protein botol tadi itu bang. Lah kuat. Isi lagi botol. Habis sudah? Oke, kita coba botol lain lah. Jadi dia tidak boleh masuk. Oke, tekan. Jadi lepas kamu shred, kamu akan nampak itu apa ini pelet-pelet kecil lah. Jadi itu penting dia supaya kamu kasih bersih, buang segala itu stiker-stiker. Kalau tidak bercampur, bila kamu kasih masuk di mana-mana mesin, either in the extrusion atau injection, dia akan tersumbat. Sebab pada kertas. Sama kalau mau buat yang berlainan color, warna-warni, apa yang penting kamu asingkan ikut warna lah. Supaya itu pelet, itu warna-warna pelet plastik kamu lagi cantik. Oke, sekarang sudah habis. Oke, kita try lagi. Kita boleh, siapa yang mau coba? Oke, siapa lagi mau coba kasih masuk dia punya plastik? Yang boleh muat lah. Malu kamu nih. Ambunan. Siapa yang mau maju lagi? Ambunan sudah. Kasih masuk siapa kamu punya plastik. Ambil. Come on. Jangan, tuh. Oke, handle. Nah ini tatak boleh nih penampang. Come on. Oke, balik kena ganjil. Tekan dia, tekan. Sedang makan. Gigi dia nih belum kuat. Sedang makan dia. Mau potong. Kita coba yang kecil-kecil. Oke. Kenapa Macam yang besar? kamu nampak, kebanyakan yang botol-botol bulat begitu dia susah menghancurkan. Jadi cara dia kita potong. Kita belah dia mungkin belah 4 atau belah 2 supaya itu plastik lagi senang kena shred lah masuk dalam shredder itu. Jadi siapa-siapa yang botolnya nampak macam besar, kamu boleh try potong lah, minta yang kuat-kuat sedikit untuk potong itu plastik. Oke. Masuk. Sudah habis nggak? Apa masih bergerak?